Nah, dalam paham semacam ini sungguh masuk akal kalau kita meminta doa tidak hanya kepada sesama anggota gereja yang masih hidup di dunia ini, tetapi juga ya dan bahkan secara lebih istimewa kepada orang-orang kudus ini yang sudah ada di surga ini. Dengan kata lain, ya, jika kita bisa memohon doa dari sesama manusia yang hidup di dunia ini, mengapa kita tidak bisa memohon doa kepada saudara kita yang ada di surga atau para kudus itu? Bukankah mereka juga berdoa? Mereka berdoa siang malam, ya. Perlu diingat atau perlu dicatat, ya, bahwa pada hakikatnya doa-doa kepada para kudus itu sebenarnya berupa permohonan supaya mereka yang meminta rahmat-rahmat itu kepada Tuhan. Ya, lantas apakah orang Katolik juga mengaku dosa kepada para santo santa? Nah, ini tadi yang saya katakan. Ini juga salah ini Pak Ustadz. Nah, ya, saya maklumi mungkin Pak Ustadz juga belum pernah mendengarkan ya pengajaran Katolik ya. Ya, saya maklumi saja. Ada yang mengatakan kepada saya jangan baper. Ini bukan baper, ini meluruskan. Kamu disebarkan kebohongan, kamu bilang baper. Diluruskan kebohongan, dikatakan baper. Lah terus kalau kamu mendukung hoax, Tetsune Ariku, saya tanya Anda mendukung penyebaran hoax atau tidak? Silakan dijawab di chat. Saya tanya Anda, kalau Anda mendukung penyebaran hoax, wajar, ya, wajar Anda tidak mau meluruskan apa yang salah, ya. Ya, itulah pendukung-pendukung hoax begitu. Mereka tidak mau mendengarkan yang benar, maunya mendengarkan yang hoax. Meluruskan yang benar, yang salah kok dituduh sebagai menyebarkan hoax. Berarti Anda itu dituduh sebagai baper. Berarti Anda itu mendukung penyebaran hoax di Indonesia. Iya bukan? Nah, saya tanya, kalau Anda Katolik, apakah Anda menyembah Dominikus, Santo Dominikus? Saya tanya. Silakan dijawab. Kalau Anda seorang Katolik, ya, silakan jawab di situ. Jadi jangan asal ngomong. Saya tidak baper, saya meluruskan yang salah. Kalau salah luruskan, jangan biarkan kebohongan tersebar. Ya, cukuplah kita diam terus ini. Kebohongan terus disebarkan. Tutup mulut, diam, lipat tangan, lalu tidur. Nah, kan? Cari aman semua kan? Padahal kebohongan-kebohongan disebarkan di sekitar pantat kita. Tapi kita biarkan begitu aja. Tidak meluruskan. Lalu umat kita kebingungan. Anda menuduh saya baper. Saya tidak baper. Kalau saya baper ya saya datang ke polisi, Pak, ini penistaan agama. Itu baper namanya. Ini saya luruskan loh. Anda dari tadi dengarkan saya kan? Tidak ada saya ngomong menghina mereka juga kan? Ini saya meluruskan. Nah, jadi Bapak Ibu saya kembali kepada daripada saya repot mengurusi orang yang mendukung hoaks ya, lebih baik saya lanjut saja. Kalau Anda pendukung hoaks ya silakan sajalah. Kalau perlu bilang ke pastor nggak usah tanggapi itu semua ya, termasuk pastor Tuan Kopong, pastor Jufrikano CCM, pastor Postinus bilang ke mereka, udah nggak usah tanggapi itu namanya baper. Bilang ke mereka, saya mendukung Anda ya, saya mendukung Anda. Saya mendukung Anda. Silakan katakan itu kepada para pastor bahwa mereka tidak perlu menanggapi ini karena itu baper katamu ya. Karena itu baper katamu ya. Nah, dan dengan demikian silakan buat nanti flyer bahwa kamu mendukung perhoaxkan di Indonesia ya. Kami mendukung hoax tersebar di Indonesia. Nah, silakan buat seperti itu. Saya anjurkan Anda karena Anda saya lihat sangat-sangat apa ya, tidak senang dengan penjelasan saya ini, ya kan? Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, belum sampai ya. Lantas, apakah orang Katolik juga mengaku dosa kepada para santo santa? Jawabannya sama sekali tidak, Bapak Ibu. Dalam gereja Katolik memang ada istilah Bapak pengakuan. Ini Pak Ustadz Hidayat ini membacanya hanya sepotong sehingga pengakuannya nggak ada. Ini ada kata Bapak di situ tadi, ya kan? Jadi dalam gereja Katolik memang ada istilah Bapak pengakuan, tapi istilahnya itu dipakai untuk menunjuk kepada pastor, ya, yang mendengarkan pengakuan dosa. Makanya ada namanya ruang pengakuan dosa. Ada pastor yang mendengarkan pengakuan dosa dan seterusnya. Itu ya. Mudah-mudahan nih Bapak Ustadz nih yang membuat pernyataan ini ya bisa mendengarkan ini nanti ya. Oke. Yang ketiga, ya
Bapak Ustadz juga yang ketiga mengatakan, sang Ustadz entah karena tidak tahu, atau dengan sengaja menyesatkan pendengarnya, atau menerangkan bahwa orang Katolik menyembah Santo Domingo. Dalam video viral itu ia berkata seperti ini, saat itu mereka menyembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat, ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ujarnya. Walah, ini menyebarkan hoax ini. Kalau saya sih tidak pernah ditanya lalu saya jawab bahwa saya menyembah Santo Domingo. Waduh, waduh, waduh. Ini bukunya bacanya di mana ini Pak Ustadz? Pak Ustadz. Baca di mana? Baca di mana ini Pak Ustadz? Menyedihkan sekali ini isinya. Kok bisa ada ya? Ada umat yang mengatakan ketika ditanya, kamu mau kemana? Mau menyembah Santo Domingo. Ini mereka belajar di mana ini ya? Ya bisa saja juga Ustadz Hidayat ini kan benar-benar mendengarkan dari orang Katolik. Bisa jadi seperti itu. Bisa saja juga ya. Ada yang dia temukan seperti itu. Makanya ya saya juga berkata seperti itu ya. Siapa tahu ada yang bertanya seperti itu, kemudian ada yang jawab juga seperti itu ya. Termasuk orang yang mengatakan tadi saya baper itu. Besok-besok kalau ditanya ke dia juga sama mungkin jawabannya. Kamu mau kemana? Saya mau ke gereja. Kamu nyembah siapa? Domingo. Karena apa? Karena udah disebarkan hoaxnya dan hoaxnya didukung. Maka didukunglah hoax itu bahwa kita nyembah Domingo, Domingo. Domingo, Domingo. Ya. Nah, dikatakan dalam video viral itu Bapak Ibu. Saat itu mereka menyembah Santo Domingo. Luar biasa ya. Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka. Nyembah Santo Domingo ujarnya. Alah, mati. Mati sudah kalau teman saya dari timur, aduh mama, aduh, mati sudah. Kalau ada yang menjawab seperti itu, aduh, buku mana ini yang dibaca Pak Ustadz? Mama Mia, dibaca di mana ini buku? Lalu dijawab oleh Pater Jufrikano nih. Ya, kenapa saya mengambil Pater Jufrikano ini Bapak Ibu ya, supaya saya tidak dianggap ngarang-ngarang lah ya. Paling tidak bisa diakui lah ya, masa nggak diakui tulisan imam kan. Saya lebih percaya kepada imam ini daripada tadi yang komen saya baper. aduh, orang Katolik, banyak sekali yang begitu Mama Milezatus makanya orang-orang sembarangan nuduh kita itu. Karena kita membiarkan kebohongan itu tersebar. Besok-besok mengatakan kalian menyembah Maria, nggak usah ngomong-ngomong. Diam aja, biarkan Tuhan yang membalas. Iya sih, boleh aja sih. Tuhan sih membalas, tapi ya kalau disebarkan terus-menerus ya besok-besok juga anakmu dan anakku nanti percaya itu. Benar itu katanya. Iya, orang Katolik nyembah Maria. Aduh, kalian ini susah kali. Keluarlah bahasa yang logatnya dari Medan, kan? Kalian ini susah sekali. Apa-apa, udah diam aja. Cukup lipat tangan, pergi ke misa. Kalau perlu nggak usah baca kitab suci. Aduh, mama udah nggak zaman ya. Kalau kita dituduh ya, kalau dituduhnya salah ya ditanggapi lah. Yang penting tidak maki-maki ibunya, bapaknya, tidak maki-maki yang dia punya ya. Yang dia punya ya, saya tidak sebutkan satu persatu ya. Mungkin ada yang ada di kandang ya. Kamu tahu lah yang ada di kandang itu apa. Oke, aku lanjutlah ya. Capek juga. Kalau gitu sebelum aku lanjut, aku minum dulu ya. Mantap kali jujur kata Romo Jufrikano ya. Jujur ini pertama kali saya mendapat cerita seperti ini. Apakah karena saya yang kurang membaca ataukah dia yang mengarang cerita? Saya rasa Romo Jufrikano ini baca buku itu banyak. Ya bisa saja yang dibaca Romo Jufrikano ini bukunya bagus, benar. Yang dibaca oleh Ustadz ini agak sedikit melenceng dikit ya. Kalau dimasukkan ke derajat bisa sampai kalau 180 derajat tidak mungkin lah ya. Mungkin hanya 1 derajat ya selisihnya dengan buku yang dibaca oleh Romo Jufrikano. Saya katakan tadi, mereka ini kadang-kadang extraordinary. kata Bangun Samudra ya, saya kutip lagi nih kata-katanya. Kata
Romo Bangun Samudra, wah Romo nih ya, ya biasa lulus secara akselerasi, atau yang lulus di Vatikan School ya, yang lulus di Vatikan School itu lebih banyak baca bukunya, sehingga apapun yang tidak ada itu ada. Ya, kita tahu kan Vatikan School itu tidak ada, tetapi bisa jadi ada karena yang dibaca itu banyak. Yang dibaca itu banyak, meskipun dalam hayalan juga. Jadi ya, duh, kasihan sekali ya. Nah, jadi Romo Jufricano mungkin memaklumi lah ya, karena Romo Jufricano ini membaca bukunya yang agak sedikit banyak. Lalu Ustadz ini mungkin membaca juga banyak. Cuma dia baca buku yang dibawa oleh lulusan dari Vatikan School. Ya, bisa jadi kan yang lulus dari Vatikan School ini kan membawa buku ya kan. Meskipun Vatikan School-nya nggak ada ya, yang dibawa ya buku halusinasi kan. Yang dimasuk ngarang tadi itu loh, maksudnya loh. Bisa aja buku halusinasi yang dibawa. Ya kan? Maka akhirnya hasilnya halusinasi, ya kan? Nah, itu dia. Hasilnya dari halusinasi itu ya ini. Saya lanjutkan. Nah, yang pasti itu sudah penyesatan ya. Jadi kalau mengatakan bahwa kita itu menyembah Santo Domingo atau Dominikus atau Dominik, itu adalah kata-kata penyesatan atau hoaks. Tidak benar bahwa orang Katolik menyembah Santo. Siapapun Santo atau Santanya. Bahkan Santa Maria, Ibu Yesus itu tidak disembah, Bapak Ustadz. Kita tidak menyembahnya, kita hanya meminta doa kepadanya. Yang disembah itu ya hanya Tuhan saja dalam gereja Katolik. Hanya Tuhan yang disembah. Makanya tadi saya suruh Bapak ini baca Katekismus Gereja Katolik ya. Siapa tahu di situ Bapak menemukan juga ya tentang Allah Tritunggal. Yang ternyata yang selama ini Bapak baca itu ya mungkin agak berbeda ya. Mungkin yang Bapak anggap Bapak sedang berbicara menyerang gereja Katolik tentang Allah Tritunggal, tahu-taunya tidak. Taunya yang dibicarakan yang Bapak baca itu beda dengan yang kami yakini. Bisa jadi seperti ini kan? Seperti itu kan? Jadi bolehlah nanti Bapak beli itu Katekismus Gereja Katolik atau download PDF-nya. Wah, sekarang mah serba gampang. Oke.